Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sore, atau selamat malam bagi yang menonton. Perkenalkan, nama saya Wandi Alfariji dari kelas 12 IPS 4. Di sini saya akan mempresentasikan Perang Dunia II. Sisa-sisa Perang Dunia I belum hilang sepenuhnya. Perang menimbulkan trauma bagi jutaan umat manusia. Meskipun demikian, ambisi keinginan untuk menjadi kuat menjadi faktor utama bagi negara-negara maju untuk menunjukkan dominasinya. Akibatnya, setelah Perang Dunia I, dunia kembali dihadapkan pada perang dengan skala besar, yaitu Perang Dunia Kedua dari tahun 1939 hingga 1945. Perang dunia melibatkan banyak negara yang membagi kekuatan dunia menjadi dua aliansi militer, yaitu Sekutu dan Poros atau Sentral. Medan peperangan dalam Perang Dunia Kedua bukan hanya terjadi di Eropa, melainkan di wilayah Asia, Afrika, dan Pasifik pun dilibatkan dalam ajang pertempuran. Untuk faktor-faktor yang terjadi, ada dua faktor yang menjadi, yaitu sebab umum dan sebab khusus. Untuk sebab umum yang pertama, PBB tidak mampu mencegah pertikaian yang terjadi khususnya di Eropa. Setelah Perang Dunia I terjadi, perlombaan persaingan senjata di berbagai negara. Ketiga, aliansi politik berbentuk kembali akibat perasaan saling mencurigai antar negara blok barat dan blok timur. Keempat, beberapa negara yang telah berhasil mengatasi krisis politik dan ekonomi tumbuh menjadi negara ultranasional yang menjadi implementasi gaya baru. Yang kelima, terjadinya penyerbuan ke beberapa wilayah oleh negara-negara. Untuk sebab khususnya, di kawasan Eropa terjadi serangan kilat yang dilakukan oleh Jerman atas Polandia. 2. Penyerbuan Jepang atas Cina pada tahun 1937. Untuk proses berlangsungnya Perang Dunia Kedua ini, Perang Dunia berkecamuk pada tahun 1939. Pada waktu itu, negara-negara blok sentral berusaha memperluas kekuasaan wilayahnya. Setelah menginvasi wilayah Cekoslovakia, muncul aksi militer internasional yang menentang rencana invasi Jerman. Oleh karena itu, untuk mengantisipasi aksi militer tersebut, Jerman dipimpin oleh Adolf Hitler menandatangani fakta non-ageris yang disebut Molotov-Ribbentrop bersama Uni Soviet. Penandatanganan dilakukan pada bulan Agustus 1939. Jerman dan Uni Soviet membagi Eropa bagian timur secara rahasia. Pada tanggal 1 September 1939, Jerman menginvasi Polandia. Invasi Jerman ini menyebabkan Inggris dan Prancis mengumumkan perang terhadap Jerman. Pada bulan Juni 1939, Italia mendeklarasikan perang atas Sekutu. Pasukan Inggris dikirim ke Prancis, tetapi berhasil dikalahkan oleh pasukan Celta sehingga mereka harus kembali ke Inggris. Kekuasaan fasis Adolf Hitler berhasil menguasai sebagian besar wilayah Eropa. Penguasaan ini mendorong Adolf Hitler menginvasi Inggris. Awal Perang Dunia Kedua, Amerika Serikat bersikap netral. Sikap netral Amerika berubah setelah Jepang mengebom pangkalan militer Amerika Serikat di Pearl Harbor. Serangan Jepang ke Pearl Harbor pada tanggal 7 Desember 1941 menyeret Amerika Serikat dalam Perang Dunia Kedua. Serangan Jepang ke Pearl Harbor juga menjadi awal invasi Jepang ke wilayah Asia Pasifik. Setelah serangan tersebut, Jepang berhasil menduduki Burma, Hong Kong, Singapura, Malaysia, Indonesia, Thailand, dan juga Filipina. Hingga tahun 1941, blok sentral selalu mendapatkan kemenangan. Adapun blok sekutu lebih banyak bertahan, bahkan sering mengalami kekalahan. Akan tetapi, sebelum tahun 1945, keadaan mulai membaik. Pada bulan November 1942, sekutu menantangi pertempuran di Alamein, Mesir. Pada tahun 1943, Inggris dan Amerika mulai menyerang pusat industri dan kota di Jerman. Pada bulan Juli 1943, Inggris dan Amerika Serikat mendarat di Pulau Sicilia, Italia.
kedatangan pasukan di Itali memicu kejatuhan Mussolini dan menyerahnya Italia dalam peperangan. Masuk ke bagian berakhirnya Perang Dunia Kedua. Keberhasilan Amerika Serikat dalam merebut wilayah-wilayah di Pasifik membuat Amerika Serikat ingin segera mengakhiri peperangan. Pada akhirnya, bulan Juli 1945, Sekutu Amerika Serikat mengirimkan ultimatum kepada Jepang. Tetapi Jepang tidak menghiraukan ultimatum tersebut. Hingga pada akhirnya, tanggal 6 Agustus, Sekutu menjatuhkan bom atom di kota Hiroshima. 3 hari setelah itu, tanggal 9 Agustus, Sekutu menjatuhkan bom atom di kota Nagasaki. Ribuan nyawa melayang akibat kedua serangan tersebut. Selain itu, banyak korban yang terluka akibat radiasi bom. Untuk mengakhiri Perang Dunia Kedua, negara-negara yang terlibat peperangan mendatangi beberapa perjanjian. Nah, untuk yang terakhir ini, yaitu pengaruh Perang Dunia Kedua. Pada bidang politik, yang pertama, Amerika Serikat dan Uni Soviet tumbuh menjadi negara superpower. Yang kedua, munculnya negara baru dan negara mereka yang terbebas dari penjajahan. Ketiga, terbentuknya Organisasi Perdamaian Dunia PBB. Yang keempat, tumbuhnya beberapa imperialisasi di Asia dan Afrika. Untuk bidang sosial dan ekonomi, yang pertama, ribuan orang dimobilisasi dari negara asalnya untuk terjun dalam peperangan. Kedua, banyak orang menjadi korban perang. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahannya. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.